Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Ragil Pangestu, NIM 2306 1160 7347, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang perkembangan motorik anak usia awal umur 3 sampai 6 tahun dari mata kuliah perkembangan belajar gerak yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Lokananta Teguh Hariwiguno, MKes, dan Ibu Dr. Jihan Novitasari, MPD. Pertama, kita harus mengetahui apa itu arti perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan berbicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Perkembangan bersifat kualitatif yang pengukurannya lebih sulit dari pengukuran pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh yang menjadi kompleks dalam pola yang benar, sebagai hasil proses pematangan sehingga organ tersebut dapat menjalankan fungsinya. Nah, selanjutnya ada teori perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia ada 4, yaitu teori empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Teori empirisme dikemukakan oleh John Locke. Teori ini sendiri memiliki anggapan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi dari berbagai pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan sejak lahir sampai dewasa. Yang kedua ada teori navitisme. Teori ini ditemukan oleh Arthur Schopenhauer. Teori ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki seseorang sejak lahir. Teori ini beranggapan bahwa faktor pendidikan serta lingkungan tidak mempengaruhi pada perkembangan manusia. Terdapat pula pandangan di mana individu telah ditentukan pada sifat-sifat yang ada dan hal tersebut tidak bisa diubah, yang membuat seseorang akan sangat bergantung terhadap sifat yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Hal yang dimaksud adalah bila orang tua dari individu merupakan orang yang baik, maka individu tersebut juga akan menjadi orang yang baik. Dan begitu pula sebaliknya. Menurutnya, sifat baik maupun jahat yang ada pada seseorang tidak dapat diubah. Yang ketiga ada teori naturalisme. Teori ini ditemukan oleh Girouse. Beliau berpendapat semua anak baik ketika mereka baru datang dari tangan Sang Pencipta. Namun, mereka akan menjadi buruk ketika sudah berada di tangan manusia. Yang terakhir ada teori konvergensi. Teori ini ditemukan oleh William Stern. Teori ini bergabungan antara teori navitisme dan teori empirisme. Teori ini juga berpendapat bahwa pembawaan serta pengalaman pada perkembangan manusia memiliki peran penting. Kemudian juga ada teori perkembangan anak. Perkembangan anak di mana mengacu pada perubahan serta pertumbuhan yang dialami oleh anak tersebut. Pada teori ini sendiri juga terdapat berbagai aspek-aspek pengaruh dimulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. Berikut merupakan jenis teori perkembangan anak yang perlu diketahui. Yang pertama, teori Sigmund Freud. Teori perkembangan anak pertama yang dikemukakan oleh beliau ini menyatakan bahwa pengalaman seseorang di masa kecil serta hasrat alam bawah sadar memiliki pengaruh terhadap perilaku individu. Beliau juga mengemukakan bahwa konflik yang ada pada berbagai tahapan tersebut akan memiliki pengaruh hingga ke masa depan. Teori ini juga menyatakan bahwa pada setiap usia anak, titik hawa nafsu yang dapat disebut juga sebagai libido akan berbeda. Seperti halnya pada usia anak 3 hingga 5 tahun, anak tersebut akan mulai mengenali identitas seksualnya. Pada usia 5 tahun hingga masa pubertas, maka akan memasuki tahapan laten dengan mempelajari berbagai hal seputar seksualitas
Jika seorang anak tidak berhasil untuk menuntaskan tahapan tersebut, maka dapat berpengaruh pada karakternya saat dewasa nanti. Sigmund Freud juga berpendapat bahwa sifat yang dimiliki individu sangat ditentukan melalui apa yang dialami individu tersebut dimulai dari umur 5 tahun. Yang kedua ada teori Erik Erikson. Teori perkembangan anak kedua yang dikemukakan Erik Erikson ini merupakan salah satu teori psikososial yang paling populer hingga saat ini. Beliau melalui teori ini mengemukakan 8 tahapan perkembangan psikososial individu yang berfokus terhadap interaksi sosial serta konflik. Berbeda dengan teori Freud yang lebih berfokus terhadap aspek seksual seseorang, teori ini berfokus pada interaksi sosial serta pengalaman seseorang yang menjadi penentunya. Tahapan perkembangan anak yang ada pada teori ini juga digunakan untuk menjelaskan proses individu sejak bayi hingga meninggal dunia. Berbagai konflik yang dihadapi di setiap tahapan nantinya akan berpengaruh saat dewasa kepada pembentukan karakternya. Yang ketiga ada teori behavior. Teori ini ditemukan oleh John Watson serta Ivan Pavlov yang berfokus pada pengalaman individu sepanjang hidupnya dalam pembentukan sifatnya hingga dewasa. Pada perspektif teori ini, segala perilaku seseorang dapat dijelaskan melalui pada pengaruh lingkungan. Teori behavior juga memiliki fokus pada interaksi lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap karakter seseorang. Dan yang membedakan teori ini dengan teori lainnya adalah teori behavior mengabaikan beberapa aspek seperti halnya perasaan maupun pikiran seseorang. Jean Piaget berupa teori kognitif. Fokus pada teori ini adalah pola pikir individu, di mana beliau mengemukakan bahwa seseorang anak memiliki cara pikir yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Pada teori ini juga berproses pikir dan individu menjadi pertimbangan penting sebagai aspek yang menentukan cara pandang untuk memahami dunia ini oleh seseorang. Terdapat beberapa tahapan yang dibedakan oleh teori ini sebagai berikut, yaitu sensory motor stage yang terjadi ketika seorang anak berumur 0 bulan hingga 2 tahun. Pada tahapan ini, pengetahuan yang dimiliki anak terbatas oleh persepsi sensori serta aktivitas motoriknya saja. Yang kedua ada tahapan pre-operational stage yang terjadi ketika seorang anak berumur 2 hingga 6 tahun. Pada tahapan ini, seseorang anak mulai belajar untuk menggunakan bahasa tanpa memahami konsep logika. Yang ketiga ada tahap concrete operational stage yang terjadi ketika seorang anak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai memahami konsep atau cara berpikir logis, namun masih belum memahami konsep abstrak. Yang terakhir, ada formal operational stage yang terjadi ketika seorang anak berumur 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, seseorang individu sudah memiliki cara berpikir abstrak serta kemampuan berpikir logis, analisis secara deduktif, dan juga perencanaan sistematis. Yang kelima ada teori John Bowlby. Teori ini masuk ke dalam teori perkembangan sosial yang paling awal ditemukan. Pada teorinya, beliau mengemukakan bahwa hubungan sejak dini yang terjadi antara seorang anak dengan pengasuhnya memiliki peran penting pada perkembangannya. Hubungan tersebut juga dampak pada hubungan sosial anak tersebut seumur hidupnya. Pada teori ini, John Bowlby juga berpendapat bahwa anak terlahir dengan adanya kebutuhan atas kasih sayang. Hal tersebut juga menggambarkan mengapa seorang anak selalu ingin berada di dekat pengasuhnya yang kemudian dibalas dengan kasih sayang tersebut. Yang keenam, ada teori Albert Bandura. Teori ini meyakini bahwa seorang anak mendapat konfirmasi informasi serta kemampuan dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain yang ada di sekitar lingkungannya. Walaupun begitu, pengamatan yang dilakukan tersebut
Tidak selalu secara langsung. Pengamatan ini dapat melalui tokoh fiksi yang ada di buku, film, maupun proses pembelajaran aspek sosial yang dilakukan berupa observasi. Yang terakhir yaitu teori Lev-Vygotsky. Teori perkembangan ini mengemukakan bahwa seorang anak belajar secara aktif melalui pengalaman yang dialaminya secara langsung. Teori ini juga berpendapat bahwa orang tua, pengasuh, maupun teman menjadi faktor penting pada pembentukan seorang anak. Melalui teori ini juga ditekankan bahwa belajar merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial. Melalui interaksi antar individu maupun kelompok yang ada menjadi proses belajar bagi seorang anak tersebut. Selanjutnya, kita berfokus kepada teori perkembangan menurut Erik Erikson. Pada teorinya, Erikson lebih menekankan pada perkembangan emosional manusia yang terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, melukiskan perilaku secara kualitatif berbeda. Yang kedua, mengacu terhadap persoalan umum. Yang ketiga, berlangsung pada urutan yang tidak berubah. Yang keempat, secara kultural memiliki sifat universal. Terdapat juga 8 tahapan kehidupan manusia menurut teori Erik Erikson ini. Tahapan pertama yaitu tahapan oral. Oral yang memiliki zona utama yaitu mulut. Namun pada mode aktivitas yang juga dapat disebut dengan inkorporasi yang merupakan memasukkan sesuatu ke dalam dirinya secara pasif yang juga sangat mendambakan suatu hal. Tahap kedua ada anal. Anal mode dasarnya adalah retensi serta eliminasi, menahan maupun melepaskan. Pada mode ini juga memiliki sifat yang meluas dan bukan hanya sekitar zona anal. Contoh dari tahapan ini adalah seorang anak dengan orang dewasa di mana kadang suka menahannya, mengendus atau bahkan terkadang juga suka mendorong orang dewasa untuk menjauhi dirinya. Tahap ketiga ada tahap falik atau odipal. Falik atau odipal yang mode utamanya disebut sebagai intrusi yang memiliki arti penggerakan ke depan. Melalui inisiatif yang dimiliki, seseorang anak membuat sebuah rencana, menetapkan tujuan, serta memiliki semangat untuk mencapainya. Tahapan yang keempat yaitu tahapan latensi. Tahapan latensi menurut Erikson menjadi penentu dalam pertumbuhan ego. Menurutnya, penting bagi anak untuk belajar dalam menguasai kemampuan kognitif dan juga sosial. Namun, terdapat pula krisis pada tahapan ini antara lain industri dengan inferioritas, di mana seorang anak sering dijadikan harapan serta keinginan masa lalu dari keluarganya, serta memiliki keinginan yang besar untuk mempelajari kemampuan serta kegunaan peralatan budaya. Yang kelima, tahap pubertas atau genital. Tahapan ini menurut Erikson mengalami peningkatan pesat pada energi pendorong yang seringkali mengganggu remaja. Namun, beliau juga mengemukakannya bahwa persoalan tersebut hanya sebagian dari masalah yang sesungguhnya. Menurutnya, masa remaja juga mengalami gangguan serta kekacauan karena konflik serta tuntutan sosial yang baru. Beliau menemukan bahwa tugas utama bagi remaja adalah membangun pemahaman baru mengenai identitas, ego yang merupakan sebuah perasaan, mengenai siapa dirinya, serta apa tempatnya pada tatanan sosial yang besar. Tahap keenam, tahap dewasa muda. Tahap ini berisi berbagai langkah manusia dapat memperlebar serta memperdalam kapasitas untuk mencintai serta memperhatikan orang lain. Pada tahap ini, yang menjadi intinya adalah mencapai keintiman. Tahap ketujuh ada tahap dewasa, yaitu dewasa menurut Erikson memasuki tahap untuk semangat berbagi dan penyerapan diri serta stagnasi. Tahap terakhir yaitu tahap usia senja. Tahap usia senja bukan hanya pada penyesuaian eksternal, namun pergulatan batin yang juga terjadi pada tahapan ini, di mana pergulatan tersebut memiliki potensi untuk tumbuh hingga mencapai kebijaksanaan. Selanjutnya ada inteligensi. Inteligensi
Perkembangan motorik yang baik disebut dengan kecerdasan kinestik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner bahwa kecerdasan atau intelligence adalah kecerdasan dalam hal set operasi pemrosesan yang berbeda yang memungkinkan individu untuk memecahkan masalah, menciptakan produk, dan menemukan pengetahuan baru dalam berbagai kegiatan yang bernilai budaya. Dengan demikian, kemampuan memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Ada ciri-ciri setiap intelligence yang dijelaskan oleh Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Dapat diketahui anak dengan 1. Mengobservasi kemampuan dan kemampuan berbicara. Nah, anak yang cerdas dalam verbal linguistik banyak bicara, suka bercerita, pandai melucu dengan kata-kata. Kita dapat mengamati bagaimana mereka berbicara, bernegosiasi, perasaan melalui kata-kata, dan mempengaruhi orang lain. Yang kedua ada mengamati kemampuan anak-anak melucu dengan kata-kata dan menangkap kelucuan. Selanjutnya ada mengamati di kegiatan dan mengamati bagaimana anak-anak bermain dengan huruf, menebak kata, bermain dengan melibatkan bahasa, baik lisan maupun tulis. Yang keempat ada mengamati kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Pada anak-anak dapat diperoleh melalui kesenangan mereka terhadap angka-angka, membaca angka, kemahiran mereka berpikir dan menggunakan logika, kesukaan mereka bertanya, ingin tahu, kecenderungan mereka untuk memanipulasi lingkungan dan menggunakan strategi coba ralat serta menduga-duga dan mengujinya. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Pada anak-anak diperoleh melalui kemampuan menangkap warna serta mampu memadukan warna-warna saat mewarnai. Ada juga pada saat mereka mencoret-coret, menggambar, berkhayal, membuat desain sederhana, memahami arah dan bentuk, menciptakan suatu bentuk seperti membuat pesawat terbang. Kecerdasan keempat ada kecerdasan musikal pada anak-anak. Anak-anak dapat memperoleh dari kesenangan mereka menyanyi, menghafal lagu, kayak bersiul, bersinandung, mengetuk-ngetuk benda untuk membuat bunyi. Juga ada kepakan menangkap nada-nada irama, menyesuaikan suara dengan nada yang mengiringi. Yang kelima ada kecerdasan kinestik. Kecerdasan ini dapat diperoleh dari frekuensi gerak anak yang tinggi serta kekuatan dan kelincahan tubuh, koordinasi mata tangan dan mata kaki. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap 1. Kepekaan anak terhadap kebutuhan dan peristiwa yang dialami teman sebayanya. 2. Kemampuan anak mengorganisasi teman sebayanya. Ketiga, kemampuan anak memotivasi mendorong orang lain untuk bertindak. Yang ketiga, sikap yang ramah, senang menjalin kontak, menerima teman baru, cepat bersosialisasi di lingkungan baru. Yang kelima, ada kecenderungan anak untuk bekerja sama dengan orang lain, saling membantu, mau berbagi, dan mau mengalah. Yang ketujuh, ada kecerdasan naturalis pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap kesenangan mereka terhadap tumbuhan, bunga-bungaan, kecenderungan merawat tanaman, tampak seolah-olah berbicara dengan tumbuhan. Ada juga kemampuan mereka dalam mengenal dan menghafal nama-nama jenis binatang tumbuhan, dan kesukaan anak melihat gambar binatang dan hewan serta sering mengajukan pertanyaan tentangnya. Yang delapan ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini dapat diperoleh melalui kecenderungan anak untuk diam tetapi mampu melaksanakan tugas dengan baik dan cermat. Ada juga
diperoleh melalui sikap dan kemampuan yang kuat, tidak mudah putus asa, sikap percaya diri, tidak pemalu, tidak takut tantangan, bekerja sendiri, senang melaksanakan kegiatan seorang diri, tidak suka diganggu, dan mengekspresikan perasaan dan keinginan diri dengan baik. Yang kesembilan, ada kecerdasan eksistensial. Pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi anak terhadap kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu, tujuan sesuatu, dan manfaat sesuatu. Dan ada juga kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. Selanjutnya ada belajar gerak. Belajar gerak menurut Lutan yaitu suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen pada diri seseorang yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan yang dapat diamati melalui penampilannya. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar memiliki pengertian yang luas, bisa berupa keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun sikap. Belajar gerak secara khusus dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan atau modifikasi tingkah laku individu akibat dari latihan dan kondisi lingkungan. Drowatsky dan Schmidt menyatakan bahwa belajar gerak mempunyai beberapa ciri. Seperti yang dominan dari belajar ialah kreativitas ketimbang sikap hanya sekedar menerima di beasiswa atau atlet yang belajar. Penjelasan tersebut menegaskan pentingnya psikofisik sebagai suatu kesatuan untuk merelasikan peningkatan keterampilan. Ada juga tahapan belajar gerak. Dalam proses belajar gerak, ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh siswa untuk mencapai tingkat keterampilan yang sempurna. 3 tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan karena tahap sebelumnya adalah prasyarat untuk tahap berikutnya. Apabila ketiga tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh anak pada saat belajar, maka seorang pengajar tidak boleh berharap bahwa banyak dari apa yang selama mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuannya. Adapun tahap-tahap untuk belajar gerak menurut Fitz dan Posner dalam Lutan, yaitu ada 3 tahap, yaitu tahap kognitif, tahap asosiatif atau fiksasi, yang ketiga ada tahap otomatisasi. Tahap kognitif, pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajar sesuatu, pertama kali harus dilakukan menurut Winkel-Lutan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang dipelajari oleh siswa yang benar dan baik. Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan gerak. Apabila tahap kognitif ini tidak mendapat perhatian dalam proses belajar gerak, maka sulit untuk menghasilkan anak yang terampil mempraktikkan aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap belajar berikutnya. Yang kedua ada tahap asosiatif. Tahap ini mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Menurut Winkel, tahap latihan adalah tahap di mana siswa diharapkan mampu mempraktikkan apa yang hendak dikuasai sesuai dengan cara mengulang-ulang dengan karakteristik gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu melibatkan otot kasar atau otot halus, terbuka atau gerak tertutup? Apabila telah melakukan latihan keterampilan dengan baik dan benar, keterampilan akan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun luar sekolah. Maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai.
Yang ketiga, tahap otomatis. Tahap ini telah dapat melakukan aktivitas secara terampil karena telah memasuki tahap gerakan otomatis. Artinya, dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan olehnya untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahap otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Ada juga belajar gerak dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak-gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau mengangkat tubuh ke atas seperti lompat, loncat, dan lain-lain. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, meloncat, meluncur, dan lari seperti kuda dan berlari. Yang kedua, kemampuan non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 3. Kemampuan manipulatif. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Manipulatif objek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata, kaki, dan tangan. Selanjutnya ada motorik. Perkembangan motorik masa anak-anak awal ialah masa paling menyenangkan bagi mereka untuk mempelajari keterampilan tertentu guna mengeksplor kemampuan dan minat anak-anak dari sesuatu yang mereka senangi sehingga bisa memunculkan kreativitas yang bersifat keterampilan. Keterampilan pada dasarnya ada pada tangan dan kaki, seperti keterampilan dalam aktivitas makan dan berpakaian sendiri. Kemajuan terbesar keterampilan berpakaian pada kanak-kanak antara usia 1,5 sampai 3,5 tahun. Selanjutnya, motorik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar ialah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkak, tengkurap, mengangkat leher, dan duduk. Motorik halus ialah bagian dari aktivitas motorik yang melibatkan gerakan otot-otot kecil seperti mengambil benda dengan ibu jari dan menulis. Perkembangan motorik kasar seperti berlari, berjinjit melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan seperti ini diperlukan guna meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Anak usia 4 tahun sangat menyenangi kegiatan fisik yang menantang bagi dirinya, seperti melompat dari tempat yang tinggi atau bergantung dengan kepala menggelantung ke bawah. Usia 5 atau 6 tahun, keinginan anak untuk memacu adrenalin semakin bertambah. Pada usia ini, anak mulai menyenangi berbagai jenis perlombaan seperti balapan sepeda, balapan lari, atau kegiatan sejenis lainnya yang mengandung bahaya. Pada anak usia 3-4 tahun, seperti belajar sepeda roda 3, pada usia 5-6 tahun, belajar melompat dan berlari cepat, dan mereka sudah dapat memanjat. Sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Keterampilan yang dimulai bisa terlihat ialah lompat tali dan menari. Pada motorik kasar, kita juga perlu lebih banyak berolahraga. Fakta bahwa anak kecil zaman sekarang kurang sekali bergerak. Kebanyakan dari mereka menyibukkan dengan menonton TV dan bermain gadget. Permainan modern seperti ini membentuk karakter mereka untuk tidak bermain di luar bersama teman-temannya. Jadinya, anak-anak tidak suka permainan yang berhubungan dengan gerakan seperti berlari dan bermain lompat tali. Kita juga tahu bahwa olahraga itu sangat penting bagi kesehatan fisik dan jiwa.
membangun tulang dan otot, mengendalikan berat badan, dan mengurangi penyakit jantung. Selanjutnya ada perkembangan gerak motorik halus. Perkembangan gerak motorik halus pada anak ditekankan pada koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Saat anak usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus dan kasar, gerak motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok menjadi bangunan, disebabkan keinginan anak untuk meletakkan balok secara sempurna sehingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Pada anak usia 5-6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasi gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Seperti contohnya dapat dilihat pada waktu anak menulis dan menggambar. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh kesenangan, seperti anak merasa senang bermain boneka, melempar bola, dan lain-lain. Dengan keterampilan anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan pertama dalam kehidupannya. Anak dapat bergerak dari satu ke tempat lainnya dengan sendirinya. Kondisi ini akan berkembang rasa percaya diri. Melalui peningkatan potensi perkembangan psikomotorik, anak dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Pada masa prasekolah atau awal sekolah, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, dan baris berbaris. Melalui peningkatan potensi perkembangan psikomotorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Sedangkan yang tidak normal akan menghambat untuk anak akan bergaul dengan teman sebayanya, bahkan dia akan dikucilkan atau menjadi ada yang terpinggirkan. Peningkatan potensi psikomotorik akan lebih baik jika lingkungan tumbuh kembang anak sangat mendukung gerak anak mencari kreativitas. Kegiatan di luar ruangan bisa menjadi opsi paling bagus karena dapat memberikan stimulus perkembangan otot. Keterampilan seperti menggunting dan dapat membentuk tanah liat, membuat kue-kue dan menjahit, mewarnai dan menggambar dengan pensil atau krayon. Guna mendukung kemampuan motorik pada anak, dapat diperlukan inteligensi secara umum. Inteligensi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru secara tepat dan efektif. Kemampuan untuk menggunakan konsep abstrak secara efektif dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat. Setelah mengetahui penjelasan motorik kasar dan halus anak usia awal atau usia 3-6 tahun, berikut merupakan contoh gerakan-gerakan motorik yang biasanya dilakukan oleh anak usia awal. Yang pertama ada gerakan motorik kasar. Berikut videonya. Setelah mengetahui contoh gerakan motorik kasar, ada juga contoh gerakan motorik halus. Berikut videonya.
Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan motorik anak pada usia awal serta contoh videonya. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.